Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Kurniawan dengan NIM 2310911111011 dari PSKPS Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf kranialis yang jumlahnya ada 12, kemudian ada organ-organ sensoris, ada juga untuk pathway dari saraf-saraf tersebut, yaitu pathway motorik dan pathway sensorik. Yang pertama kita membahas tentang nervus cranialis yang jumlahnya ada 12. Mulai dari nervus olfactorius. Untuk nervus olfactorius sendiri, seperti namanya, itu akan berfungsi sebagai untuk menginnervasi bagian indera penciuman, mengirimkan informasi dari hidung ke otak. Kemudian ada nervus opticus yang berfungsi dalam penglihatan, khususnya mengirim informasi visual dari retina kemudian menuju ke otak untuk penglihatan. Yang ketiga ada nervus oculomotorius yang berfungsi sebagian besar untuk menginervasi otot-otot untuk menggerakkan bola mata serta kelopak mata dan mengatur ukuran pupil. Contohnya adalah ketika dilatasi ataupun miosis. Kemudian nervus keempat yaitu nervus trochlearis yang berfungsi untuk mengontrol mata superior oblik yang membantu pergerakan bola mata juga. Kemudian untuk nervus kelima yaitu nervus trigeminus. Nervus trigeminus sendiri bertanggung jawab untuk sensasi wajah, misalnya nyeri dan sentuhan, dan mengontrol untuk mimik wajah. Kemudian untuk nervus keenam yaitu nervus abducens. Nervus abducens sendiri berfungsi untuk mengontrol otot rectus lateralis yang menggerakkan bola mata keluar. Untuk nervus ketujuh yaitu nervus facialis. Fungsi dari nervus facialis itu untuk otot-otot ekspresi wajah, contohnya orbicularis oris. Kemudian nervus 8 adalah nervus vestibulocochlearis. Seperti namanya, akan berfungsi pada keseimbangan dan pendengaran, yaitu dengan membawa informasi dari telinga ke dalam otak. Kemudian adalah nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus berfungsi untuk indera pengecapan, bagian belakang lidah, menelan, dan sekresi air liur. Kemudian nervus ke-10 yaitu nervus vagus, merupakan saraf utama dari sistem saraf parasimpatis. Nervus vagus sendiri berfungsi untuk mengatur fungsi otonom yang sangat banyak, contohnya adalah detak jantung, pencernaan, dan fungsi paru-paru. Juga berperan dalam refleks batuk dan menelan. Kemudian untuk nervus ke-11 yaitu nervus accessorius yang mengatur otot-otot leher dan bahu, seperti trapezius, sternocleidomastoideus. Kemudian untuk otot ke-12 yaitu nervus hypoglossus yang berfungsi untuk mempersarafi otot-otot lidah yang berfungsi untuk bicara dan menelan. Kita lanjut. Sebelumnya kita akan bahas tentang motorik pathway. Di sini untuk pathway-nya yaitu dari korteks motorik di otak menghasilkan sinyal untuk memulai gerakan. Kemudian sinyal ini melewati neuron motorik atas, upper neuron motor di otak, dan berjalan melalui batang otak ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, sinyal ditransmisikan ke neuron motorik bawah atau lower motor neuron. Kemudian dari neuron motorik bawah kemudian akan mengirim sinyal tersebut melalui saraf perifer menuju otot-otot. Kemudian otot-otot tersebut akan menerima sinyal dan menghasilkan kontraksi yang akan menghasilkan gerakan. Kemudian untuk sensory pathway-nya ada mulai dari reseptor sensorik di kulit atau otot serta organ tubuh visceral untuk mendeteksi rangsangan seperti sentuhan, panas, atau nyeri. Kemudian informasi tersebut akan dikirim melalui neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang.
Dari sumsum tulang belakang, sinyal neuron sensorik berjalan menuju otak, melewati batang otak, dan mencapai talamus. Dari talamus bertindak sebagai pusat distribusi sinyal, kemudian mengirimkan informasi sensorik ke korteks sensorik di otak. Di korteks sensorik di otak akan menginterpretasikan rangsangan dan menghasilkan persepsi sadar, misalnya yaitu menyadari rasa sakit atau sentuhan. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas organ sensoris yang pertama, yaitu mata. Untuk anatomi eksternal dari mata itu terdiri dari bulu mata, kemudian alis, kemudian ada pupil yang terbuat oleh iris yang sebenarnya di bagian dalamnya itu tidak ada irisnya, kemudian bagian palpebra yaitu kelopak mata atas, palpebra upper palpebra atau kelopak mata atas, kemudian ada carbuncula lacrimalis, kemudian ada medial commissura yaitu tempat pertemuannya antara palpebra atas dan palpebra bawah, kemudian ada conjunctiva, kemudian ada palpebra bawah, kemudian ada juga lateral commissura yaitu pertemuan di bagian lateral antara palpebra atas dan palpebra bawah. Lanjut, kita akan membahas tentang glandula lacrimalis. Di sini untuk glandula lacrimalis berfungsi untuk menghasilkan air mata. Air mata yang dihasilkan dari glandula lacrimalis akan dialirkan menuju ke ductus excretorius glandula lacrimalis. Kemudian akan berjalan melalui sklera depan mata menuju ke bagian punctum lacrimalis yang akan disalurkan melalui kanal glandula lacrimalis superior ataupun inferior menuju ke saccus lacrimalis. Dari saccus lacrimalis akan dialirkan menuju ke ductus nasolacrimal yang akan berakhir pada bagian inferior nasoconcha. Hal ini yang menyebabkan pada ketika manusia menangis akan menyebabkan hidung mengeluarkan cairan. Untuk otot-otot dari bola mata sendiri terdiri dari otot eksternal dan otot internal. Untuk otot eksternal sendiri terdiri dari musculus oblique superior, musculus oblique inferior, kemudian ada musculus rectus lateralis, musculus rectus medialis, musculus rectus superior, dan musculus rectus inferior. Untuk organ interna mata sendiri ada berapa, yaitu contohnya musculus ciliaris yang berfungsi untuk mengkontraksikan iris, dan musculus dilatator atau musculus sphincter. Kemudian ada kornea yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya untuk bisa fokus pada retina. Ada juga cairan yaitu humor aqueous yang ada di anterior mata yang berfungsi untuk menjaga tekanan mata. Kemudian humor aqueous sendiri itu diproduksi oleh processus ciliaris yang ada di bagian lateral, di bagian skilling dari lensa itu sendiri. Di bagian belakang bola mata terdapat makula lutea yang berfungsi sebagai tempat fokusnya cahaya. Sklera sendiri berwarna putih karena jaringannya terbuat dari jaringan ikat kuat tanpa warna sehingga berwarna putih.
Di sini alis atau supersilia berfungsi untuk mengalirkan cairan dari atas, misalnya keringat, untuk tidak terkena mata dan melindungi dari debu. Sehingga untuk arahnya seperti keluar ataupun ke medial, tidak mengenai bola mata itu sendiri. Lanjut kita akan bahas tentang inervasi dari otot itu sendiri. Seperti yang kita bahas tadi, untuk mata diinervasi oleh beberapa nervus. Contohnya adalah nervus trochlearis, kemudian yaitu nervus keempat yang akan berlanjut menuju ke mempersarafi dari musculus oblique superior. Kemudian ada nervus abducens yang akan berjalan kemudian akan mempersarafi dari musculus oblique inferior. Kemudian ada nervus trigeminus yang akan mempersarafi dari musculus oblique superior. Musculus oculomotorius juga kemudian akan mempersarafi dari musculus oblique superior juga. Jadi di sini untuk musculus oblique superior akan dipersarafi oleh banyak saraf. Untuk pergerakan dari mata sendiri ada sedikit yang berbeda dari pergerakan umumnya. Bisa dilihat untuk pengecekannya di sini. Untuk pengecekan dari bola mata yang berbeda ada pada musculus oblique inferior dan musculus oblique superior, di mana ketika untuk mengecek otot dari musculus oblique superior kita harus mengarahkan mata ke atas, mengarahkan mata ke bawah. Sedangkan untuk musculus oblique inferior harus mengarahkan mata ke atas. Dikarenakan ada yang namanya gaya potensial. Untuk gerakan otot lainnya sama seperti tempatnya, yaitu misalnya pada musculus rectus medialis perlu bergerak ke arah ke dalam, kemudian musculus rectus lateralis bergerak ke arah luar. Kemudian untuk musculus rectus inferior ke bawah, musculus rectus superior ke atas. Di sini kita akan bahas lagi mengenai anatomi dari bola mata sendiri. Bola mata ada yang terbagi menjadi tunica fibrosa, tunica vascular, dan tunica nervosa. Tunica fibrosa sendiri terdiri dari kornea dan sklera. Kemudian sklera sendiri seperti yang dibahas sebelumnya, ada celah yang bernama sklera berwarna putih. Terbuat dari jaringan ikat yang tanpa warna sehingga berwarna putih. Kemudian ada tunica vascularis, yaitu pada bagian itu memiliki choroid coat, kemudian ada ciliary body dan iris. Ciliary body terdiri dari musculus ciliaris dan processus ciliaris. Musculus ciliaris berfungsi untuk mengkontraksikan dari iris, dan kemudian untuk processus ciliaris sendiri berfungsi untuk menghasilkan humor aqueous. Untuk iris sendiri berfungsi untuk sebagai mengakomodasikan dari jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian tunica nervosum yang bagian belakang itu terdiri dari retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Tunica retina sendiri terdiri dari sel konus atau sel kerucut dan sel batang atau batang. Sel kerucut sendiri berfungsi untuk menangkap warna, sedangkan sel batang sendiri berfungsi untuk menangkap gelap atau terangnya suatu cahaya. Kemudian ada organ aksesoris dari bola mata itu sendiri. Itu contohnya adalah nervus opticus, yaitu nervus kedua. Kemudian ada eyebrow atau bulu mata, kemudian ada alis, serta ada otot-otot eksternal yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk anatomi dari internal mata sudah kita bahas juga.
untuk tambahan ada yang namanya fovea, yaitu fovea adalah merupakan bagian cengkungan dari retina yang memiliki sedikit sekali jumlah reseptor batang ataupun kerucut. Di sini juga ada yang namanya hyaloid canal yang berfungsi untuk jalan masuknya dari cahaya itu sendiri dari lensa menuju ke retina. Selanjutnya kita akan membahas tentang lensa. Lensa berfungsi untuk akomodasi dari penglihatan. Ketika musculus ciliaris berkontraksi, musculus ciliaris akan bergerak menuju ke depan dan ke dalam. Kemudian untuk tegangannya akan mengurangi tegangan dari ligamentum suspensorium, sehingga lensa akan berubah menjadi tebal karena elastisitasnya. Kemudian pupil akan berkonstriksi. Namun untuk akomodasi penglihatan jauh, musculus ciliaris akan berelaksasi. Sehingga untuk proses ciliaris body atau proses ciliaris akan kembali ke posisi istirahat, yaitu pada ke belakang dan ke luar. Kemudian untuk tekanan dari ligamentum suspensorium akan meningkat sehingga lensa akan menjadi lebih datar karena elastisitasnya. Kemudian pupil akan berdilatasi. Bisa dilihat untuk lensanya. Lensa ketika melihat jarak jauh akan diakomodasikan dengan cara proses ciliaris dan musculus ciliaris itu akan berkonstriksi, sehingga akan membuat lensa menjadi lebih tipis. Sedangkan untuk penglihatan jarak dekat, musculus ciliaris dan proses ciliaris akan berelaksasi, sehingga untuk lensanya akan menjadi lebih tebal. Kemudian kita akan bahas tentang humor aqueous yang ada pada depan lensa dan tentang tekanan intraokular. Processus ciliaris adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan humor aqueous itu sendiri. Urutannya yaitu pada bagian chamber belakang, yaitu akan dihasilkan humor aqueous oleh proses ciliaris, kemudian akan dialirkan menuju ke bagian anterior melalui celah-celah dari iris. Setelah dari chamber depan akan dialirkan menuju ke reabsorpsi melalui kanal Schlemm. Di sini bisa dilihat untuk discus opticus merupakan tempat di mana arteri dan nervus opticus keluar. Kemudian ada bagian macula lutea, bagian yang merupakan bagian dari fovea itu sendiri, yang bagian cekungan tadi. Bisa dilihat untuk discus opticus berfungsi untuk membiarkan untuk nervus opticusnya dan pembuluh darah keluar dari belakang mata. Kemudian ada bagian retina, yaitu bagian yang bundar ini semuanya. Kemudian ada arterial, ada makula yang tadi kita bahas, yaitu berfungsi untuk pemfokusan dari cahaya itu sendiri.
Kemudian kita akan bahas tentang histologi dari retina. Singkatnya untuk seperti tadi, untuk bagian sel batang itu berfungsi untuk penglihatan cahaya, contohnya cahaya terang dan cahaya gelap. Sedangkan untuk sel kerucut sendiri untuk berfungsi penglihatan warna. Ya seperti ini untuk sel batang dan sel kerucutnya. Kemudian untuk lapisan-lapisannya mulai dari luar ke dalam, pada bagian belakang bola mata itu dari luar ke dalam adalah sklera, kemudian koroid dan retina. Dari sklera menuju ke koroid, di koroid menuju ke retina itu ada lapisan yang namanya pigmen epithelium pigmented. Kemudian yang P ini adalah outer segment dari sel batang dan sel kerucut. Kemudian O itu nuclei of rods and cones, itu tempat lokasi di mana sel batang dan sel otak itu sendiri. Kemudian O itu nuclei of rods, OPL itu outer synaptic layer, yang setelah cahaya diterima oleh sel-sel tersebut akan diteruskan menuju ke OPL. Kemudian setelah itu ke nuclei bipolar neurons, menuju ke inner synaptic layer, dan kemudian menuju ke ganglion cell layer. Di sini otot intrinsiknya yang seperti kita sudah bahas sebelumnya, musculus sphincter ciliaris itu berfungsi untuk kontraksi ketika ada cahaya yang terang, kemudian akan berdilatasi ketika ada cahaya yang normal ataupun cahaya terang. Kemudian terakhir kita akan bahas tentang pathway dari perjalanan bagaimana kita bisa melihat cahaya atau benda di sekitar kita. Pertama, cahaya akan masuk melalui kornea, kemudian menuju ke sklera, menuju ke humor aqueous di depan, kemudian menuju ke lensa. Setelah di lensa akan melalui ke bagian tengah bola mata. Setelah pada bagian tengah bola mata akan dipusatkan menuju ke retina di belakang. Di retina di belakang akan diterima oleh sel terang ataupun sel batang ataupun sel kerucut. Dari situ akan disalurkan menuju ke bipolar neuron. Dari bipolar neuron akan menuju ke ganglion, kemudian ke nervus opticus, yaitu nervus kedua, dan kemudian menuju ke tractus opticus. Dari tractus opticus menuju ke lateral granulated nuclei of thalamus, kemudian menuju ke optic radiation, kemudian menuju ke primary visual area yang ada di lobus occipitalis. Ini yang seperti sudah kita bahas sebelumnya, untuk pemusatan cahayanya dilakukan oleh kornea dan lensa itu sendiri. Kita akan bahas tentang telinga. Pertama akan membahas tentang auricula. Auricula itu bagian telinga luar yang berfungsi untuk mengumpulkan getaran suara. Kemudian berfungsi untuk melokalisasikan dari suara, dan maksimalnya antara 5-6 desibel. Kemudian ada meatus acousticus externum yang berfungsi untuk jalan masuk dari suara itu sendiri. Untuk bagian-bagiannya itu sepertiga luarnya akan disusun oleh cartilago, dan bagian 2/3 bagiannya akan disusun oleh tulang osteoidum. Untuk panjangnya itu sendiri sekitar 1 inci atau 13 cm. Kemudian bentuknya S, mungkin dari sini tidak bisa dilihat, tapi bisa dilihat dari bagian potongan atas. Fungsinya juga untuk membuat udaranya menghangat sebelum mencapai ke membran timpani. Kemudian menghalangi untuk kerusakan pada membran timpani. Kemudian ada juga
glandula cerumen yang berfungsi untuk menghasilkan wax atau lilin yang berfungsi untuk melembutkan atau menjaga kelembapan dari kulit. Kehadiran cerumen itu adalah normal. Kemudian bagian telinga tengah itu terdiri dari kavitas, kemudian ada aditus, antrum, kemudian ada mastoid air cell dan tuba eustachius. Ini untuk pengorganisasian dari telinga tengah. Tulang mastoides itu sendiri adalah rigi tulang di belakang auricula, merupakan otot terkeras di bagian tubuh yang berfungsi untuk melindungi koklea dan sistem vestibular atau sistem keseimbangan tubuh. Berfungsi juga untuk memberikan support dari telinga eksternal dan belakang dari kavitas telinga. Kemudian mengandung udara yang akan menjadi cadangan untuk menghindari dari infeksi. Ini di sini bisa dilihat untuk antrum-mastoidesnya ada di bagian sini. Di bagian sini. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran yaitu auditory ossicula yang terdiri dari malleus, incus, dan staples. Malleus sendiri menempel pada membran timpani. Kemudian incus merupakan fungsinya untuk menghubungkan antara malleus dan stapes. Stapes merupakan organ terkecil yang ada di tubuh. Fungsinya untuk menyalurkan getaran tadi menuju ke oval window atau yang akan dilanjutkan menuju ke koklea. Di sini dari membran timpani akan digetarkan menuju ke malleus. Dari malleus akan dilanjutkan ke incus menuju ke stapes. Kemudian dari stapes akan menggetarkan dari oval window itu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang otot stapedius. Otot stapedius menempel pada stapes yang akan berfungsi mengkoneksikan menuju ke oval window. Di sini otot stapedius berfungsi untuk berkontraksi ketika ada otot suara yang keras, sehingga akan mengurangi dari getarannya. Kemudian ada tuba eustachius yang berfungsi untuk menetralkan atau menyetarakan tekanan udara antara hidung dengan telinga. Bisa, tapi ini juga akan berisiko terjadi infeksi. Untuk bagian telinga tengahnya sendiri, dalamnya sendiri terdiri dari koklea, kemudian ada koklea yang terdiri dari organon corti yang berfungsi untuk reseptor pendengaran. Kemudian untuk benih labirin itu tulang-tulang pendengaran yaitu ada posterior semicular canal semidac dan kemudian ada lateral semicular canal endac. Kemudian ada juga anterior semicular canal endac. Untuk membranous labirinnya itu merupakan koklea itu sendiri. Di sini bisa dilihat untuk koklea terdiri dari skala vestibula, kemudian ada skala timpani dan skala media. Untuk di skala media terdapat organon corti yang berfungsi untuk organ sensor pendengaran. Bisa dilihat untuk bentuknya koklea akan melingkar. Untuk organon cortinya sendiri akan berada di sekitar bagian tengah. Untuk pathway-nya sendiri dari telinga itu sendiri dari
getaran suaranya menuju ke bagian auricula, menuju ke meatus acousticus externus, menuju ke membran timpani. Dari membran timpani akan menggetarkan dari 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes. Dari situ kemudian akan menggetarkan oval window, kemudian akan menggetarkan cairan perilim, sehingga akan menggetarkan pula bagian cairan endolim, sehingga basilar membran pada organ timpani akan bergetar, yang menyebabkan rambut di bawahnya akan juga ikut bergetar, yang akan membuat depolarisasi dan repolarisasi yang akan dialirkan menuju ke nervus cochlearis, yaitu nervus ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis, yang menuju ke hidung. Selanjutnya kita akan bahas tentang hidung dan penciuman. Di sini hidung terdiri dari nares, kemudian ada cartilago major ala, kemudian ada minor dari cartilago alar, kemudian ada septum cartilago yang bagian bawah, kemudian ada inferior nasal spine, dan ada connective tissue. Pada bagian tengah, pada bagian dalam dari hidung sendiri terdiri dari konka. Ada 3 konka, yaitu konka superior, konka media, dan konka inferior. Di balik konka sendiri ada yang namanya meatus, yaitu seperti jalan masuk udara. Ada inferior meatus, kemudian ada meatus media, dan meatus superior. Meatus ini berfungsi sebagai jalan masuk untuk menghangatkan udara sebelum masuk ke pernafasan. Untuk nervus penciuman sendiri berada di bagian paling atas, yaitu pada bagian konka superior, pada bagian medial. Nervus olfaktoriusnya keluar melalui ethmoidalis, lebih tepatnya pada lamina et cribosa. Kemudian kita akan membahas tentang sinus paranasalis. Sinus paranasalis ada pada bagian depan. Bila dilihat pada bagian depan, terdiri dari sinus frontalis, sinus ethmoidal, dan sinus sphenoidal maxillaris. Untuk sinus sphenoidalnya bisa dilihat di bagian belakang, yaitu sinus sphenoidalis. Ini untuk sinus maxillarisnya. Untuk osteumnya bisa dilihat untuk sinus maxillaris melalui bagian depannya, sinus sphenoidalis melalui bagian depannya sendiri, kemudian sinus frontalis bisa melalui bagian bawahnya. Kemudian untuk maxillaris sendiri ada di bagian samping dari meatus media. Ini untuk distribusi dari nervus olfaktoriusnya, yaitu pada bagian atas, yaitu pada bagian pada bagian konka superior. Dari saraf-saraf olfaktorius menuju ke bulbus olfaktorius, kemudian akan menuju ke tractus olfaktorius yang akan diterima pada bagian otak. Baik, itu saja dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.